Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakrul Rahman. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 3. Saya nomor absen 8 di SMA 9 Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan hasil praktikum fisika saya. Sebelumnya, saya ditugaskan oleh guru saya untuk menjelaskan atau mempresentasikan praktikum fisika ini pada buku paket yang di halaman 81 pada aktivitas ilmiah 4.1. Untuk teman-teman sekalian, untuk memahaminya lebih lanjut, silakan perhatikan video saya sebagai berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, sebagai berikut hasil praktikum saya membuatnya dalam bentuk PowerPoint. Sebagai berikut, tolong diperhatikan secara seksama. Aktivitas ilmiah 4.1 di mana bahan-bahan yang digunakannya yaitu galvanometer, yang kedua kumparan kawat, yang ketiga magnet batang, dan keempat kabel. Dan gambarnya seperti di samping tulisan ini. Dan langkah kerjanya yaitu pertama, susunlah rangkaian seperti gambar tersebut pada gambar di atas sebelumnya tadi. Dan yang kedua, masukkan kutub magnet ke dalam kumparan dan amati jarum pada galvanometer. Apakah yang terjadi? Dan yang ketiga, diamkan magnet di dalam kumparan dan amati jarum pada galvanometer. Apakah yang terjadi? Dan yang keempat yaitu, tarik magnet keluar dari kumparan dan amati jarum pada galvanometer. Apakah yang terjadi? Dan yang kelima, ulangi percobaan 2, 3, dan 4 dengan menggunakan kutub magnet S. Selanjutnya, hasil percobaan praktikum aktivitas ilmiah 4.1. Nah, setelah saya melakukan praktikumnya melalui virtual lab, jadi hasil yang saya peroleh pertama yaitu di mana jika kutub magnet utara atau N dimasukkan ke dalam kumparan, di dalam kumparan yang seperti batang kuning ini yang disebut kumparan, maka jarum di galvanometernya akan bergerak ke bagian kiri seperti pada gambar di bawah ini. Galvanometernya bergerak ke arah kiri dan magnet batang dimasukkan ke dalam kumparan. Terlihat pada galvanometer menunjukkan ke bagian kiri. Selanjutnya, hasil yang saya peroleh. Nah, jika kutub magnet utara N didiamkan di dalam kumparan, maka galvanometernya tidak menunjukkan adanya pergerakan. Untuk mengetahuinya bisa dilihat pada gambar di bawah ini, di mana magnet batang kita dimasukkan dan kita diamkan, dan hasil yang diperoleh pada galvanometernya tidak adanya menunjuk sebuah pergerakan yang menunjuk pada jarumnya. Selanjutnya, jika kutub magnet utara N ditarik keluar dari kumparan, maka jarum galvanometernya akan bergerak ke bagian kanan seperti pada gambar berikut ini. Nah, setelah kita memasukkan, sebelumnya kita akan memasukkan magnet batang ke dalam kumparan, dan sekarang kita mencoba menganalisis apakah yang terjadi pada galvanometernya apabila magnet batang tersebut kita keluarkan dari kumparan. Maka hasil yang saya peroleh yaitu di mana galvanometernya menunjuk ke bagian kanan seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, hasilnya kita tuh mengganti kutub. Mengganti kutub maksudnya sebelumnya kan kutub N, dan sekarang kita menguji kepada kutub S atau kutub selatan. Jadi setelah saya melakukan praktikumnya, hasil yang saya peroleh yaitu jika kutub magnet selatan S dimasukkan ke dalam kumparan, maka jarum galvanometernya akan bergerak ke bagian kanan seperti gambar berikut ini. Nah, kebalikan dari yang sebelumnya di mana kutub N atau kutub utara ketika kita masukkan ke dalam kumparan, dia akan bergerak galvanometernya ke bagian kiri. Begitupun kebalikannya dari kutub selatan atau S. Apabila kutub selatan kita masukkan, maka galvanometernya akan menuju ke bagian kanan seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, jika kutub magnet selatan S didiamkan di dalam kumparan, maka jarum galvanometernya tidak menunjukkan adanya pergerakan. Nah, sama seperti sebelumnya pada kutub utara yang kita masukkan dan kita diamkan, sama dengan kutub S yang kita diamkan sekarang ini, maka terlihat pada galvanometernya tidak ada menunjukkan sebuah pergerakan. Selanjutnya, jika kutub magnet S ditarik keluar dari kumparan, maka jarum galvanometernya akan bergerak ke bagian kiri seperti gambar berikut ini.
Kita ketahui bahwa sebelumnya tadi pada kutub utara jika kita tarik keluar maka jarum galvanometernya akan menunjuk ke bagian kanan. Sedangkan untuk kutub selatan jika kita tarik dari keluar dari kumparan maka arah jarum galvanometernya menunjukkan ke bagian kiri. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa kutub selatan dan kutub utara memiliki kebalikan dari arah jarum galvanometernya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bentuk-bentuk hasil partikum, baik bahan-bahannya berupa magnet batang, galvanometer, kumparan, dan kawat sebelumnya. Selanjutnya kita akan menganalisis pertanyaan dan diskusi. Pertanyaan pertama yaitu, jadi kesimpulan apakah yang diperoleh dari percobaan tersebut? Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh setelah melakukan praktikum ini, yakni kita jabarkan lagi apa yang kita lihat pada sebelumnya tadi, yakni jika kutub magnet utara N dimasukkan ke dalam kumparan, maka jarum galvanometernya akan bergerak ke bagian kiri, dan jika didiamkan maka jarum galvanometernya tidak ada menunjukkan adanya pergerakan atau menyimpang. Dan jika ditarik keluar dari kumparan, maka jarum galvanometernya akan bergerak ke bagian kanan. Selanjutnya, jika kutub magnet selatan S dimasukkan ke dalam kumparan, maka jarum galvanometernya akan bergerak ke bagian kanan, dan jika didiamkan, jarum galvanometernya tidak ada menunjukkan pergerakan atau menyimpang sebelumnya tadi. Dan jika ditarik dari kumparan, maka jarum galvanometernya akan bergerak ke bagian kiri untuk magnet kutub selatan S. Itulah kesimpulan dapat kita peroleh. Penjabaran selanjutnya dari penjelasan mengenai kesimpulan tersebut, di mana sebelumnya ilmuwan yang berasal dari Inggris juga pernah melakukan percobaan seperti ini. Beliau adalah ilmuwan pertama kali yang mengemukakan mengenai konsep GGL induksi ini. Beliau bernama Michael Faraday, seorang ilmuwan Inggris. Di mana Michael Faraday pernah melakukan percobaan dengan magnet batang seperti sebelumnya dan menyatakan bahwa besar GGL atau gaya gerak listrik induksi pada kedua ujung kumparan sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh kumparan. Jadi artinya yaitu bahwa makin cepat terjadinya perubahan flux magnetik dan makin besar GGL induksi yang timbul. Dan adapun yang dimaksud flux magnetik di sini yaitu banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Jadi praktikum sebelumnya kita mengetahui juga saat magnet batang kita masukkan ke dalam kumparan, maka galvanometernya tersebut menunjukkan bahwa pada kedua ujung kumparan tersebut terdapat arus listrik, dan di mana peristiwa timbulnya arus listrik itu yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Dan adapun beda potensial yang timbul pada ujung kumparan disebut dengan gaya gerak listrik atau disingkat sebagai GGL induksi, dan arus listriknya disebut juga arus induksi, di mana besar GGL tersebut atau besar GGL induksi bergantung pada laju perubahan flux dan banyaknya lilitan pada kumparan. Dan gaya listrik GGL adalah suatu energi yang diberikan pada setiap muatan listrik untuk bergerak antara dua kutub magnet atau kutub baterai juga generator. Jadi GGL ini terjadinya atau GGL induksi ini terjadinya sebagai berikut. Yang pertama, jika kutub magnet direkatkan di dalam kumparan. Yang kedua, jumlah garis gaya yang masuk ke kumparan makin banyak. Dan di mana perubahan jumlah garis gaya itulah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan jarum galvanometer. Dan hal yang sama juga yang terjadi yaitu jika magnet digerakkan keluar dari kumparan. Akan tetapi di mana kita ketahui simpangan pada jarum galvanometer menunjukkan berlawanan dengan penyimpangan semula. Dan oleh sebab itu dapat kita simpulkan atau kita uraikan bahwa penyebab timbulnya GGL induksi tersebut adalah perubahan garis gaya magnet yang dilingkupi oleh kumparan. Selanjutnya mengenai kesimpulan. Jadi di mana secara detail GGL induksi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Terdapat faktornya diantaranya ada dua. Yang pertama adalah kecepatan perubahan medan magnet. Jadi semakin cepat perubahan medan magnet, maka semakin besar pula GGL induksi yang ditimbulkan. Dan begitupun sebaliknya, semakin lambat perubahan medan magnet, maka semakin lambat pula GGL induksi atau semakin sedikit pula GGL induksi yang ditimbulkan. Selanjutnya yang kedua faktornya adalah banyak lilitan. Ini semakin banyak lilitan yang akan menghasilkan GGL induksi juga yang semakin besar. Itulah bentuk faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi.
Selanjutnya, yang kedua, sebutkan penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan dari induksi elektromagnetik yang telah saya rangkum terdapat menjadi 4 macam. Yang pertama, generator. Generator merupakan alat yang mampu mengubah putaran poros menjadi arus listrik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, di mana bagian generator tersebut yang berputar disebut sebagai rotor. Yang berputar-putar itu yang kita sebut sebagai rotor, dan bagian diamnya kita sebut sebagai stator. Ingat bahwa yang bergerak adalah rotor yang berputar-putar, sedangkan yang diamnya disebut sebagai stator. Di dalam generator ini terdapat 2 tipe. Pertama, generator di dalam 2 tipe generator ini ini generator AC atau kita sebut juga arus searah. Yang kedua, generator DC atau arus bolak-balik. Dan kedua yaitu dinamo atau motor listrik. Dinamo merupakan alat yang bekerja kebalikan dari generator. Dinamo mampu mengubah arus listrik menjadi putaran poros yang mampu menggerakkan berbagai alat, di mana nama-nama bagian dinamo sama seperti generator dan tipe-tipe dinamonya juga sama. Berarti intinya dinamo dengan generator memiliki berlawanan, tetapi nama-nama bagiannya sama seperti generator. Dan yang ketiga yaitu transformator listrik atau trafo. Mungkin teman-teman sekalian pernah mendengar transformator. Jadi trafo atau transformator listrik ini merupakan alat yang mampu mengubah arus listrik dan juga voltasenya, di mana kegunaan transformator ini sangatlah penting. Karena apa? Karena sangat dibutuhkan seperti dalam pendistribusian listrik maupun dalam berbagai alat-alat elektrik. Oleh karena itu, trafo ini merupakan suatu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, karena fungsinya yang begitu penting, maka sulit untuk dijauhkan atau diasingkan seperti itu. Selanjutnya yaitu induktor Rumsfeld. Induktor Rumsfeld mungkin teman-teman sekalian belum pernah mendengar. Jadi di sini induktor Rumsfeld ini adalah merupakan alat untuk menghasilkan tegangan tinggi dari tegangan rendah arus searah berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Jadi induktor Rumsfeld ini dimana induktor yang bekerja berdasarkan adanya perubahan arus searah atau DC tadi disebut sebagai induktor Rumsfeld. Dan fungsi dari induktor Rumsfeld ini adalah untuk menaikkan tegangan arus searah sehingga jumlah lilitan pada kumparan sekundernya lebih banyak daripada jumlah lilitan pada kumparan primernya. Itulah yang penjelasan mengenai induktor Rumsfeld. Jadi setelah saya menyampaikan materi ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan teman-teman sekalian paham dan menambah wawasan kita sebagai pelajar. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan demikianlah penjelasan yang telah saya tampilkan dan telah saya uraikan. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan bermanfaat bagi kita semua dan barokah bagi kita semua. Dan saya minta maaf pula apabila terdapat kesalahan-kesalahan baik di dalam pengucapan maupun di dalam menerangkan dan di dalam penjelasan penguraian di dalam PowerPoint ini. Saya mohon maaf karena kesempurnaan milik Allah dan kekurangan milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.